Karena kami berdoa berarti dua, kita akan berdoa. Semoga anestesi yang kita ikuti pada hari ini ilmunya bisa nempel. Ujian seterusnya dilancarkan. Termasuk kita juga. Berdoa sesuai agama yang kita percaya masing-masing berdoa bersama. Amin. Kita langsung saja. Pertama nanti ada dari respi dulu baru masuk ke korak dengan Oke, kita langsung mulai ya. Ini cepat aja, yang penting aja. Oke, jadi hari ini nanti kita mau belajar ini. Oke, kita awali dengan skeleton thoracis dulu ya. Jadi skeleton thoracis itu dia adalah tulang-tulang yang berada di rongga dada. Ada apa aja sih tulangnya? Pertama ada sternum, yang ini, terus ada os costae, terus yang di belakang itu ada vertebra thoracica. Nah, si skeleton thoracis ini sebenarnya dari rongga dada sendiri itu dia ada dua pintu ya. Ada pintu atas sama pintu bawah atau vertebra thoracica superior sama inferior. Dan nanti pintu-pintu itu ada batas-batasnya sendiri, nanti bisa kalian baca di notes aja. Dimana nanti skeleton thoracis bersama dengan aperturanya ini akan membentuk yang namanya cavum thorax atau cavitas thoracis. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama sternum. Jadi intinya sternum itu sebagian besar terdiri dari manubrium sterni, corpus dan juga portion xiphoideus. Nah, yang di manubrium sterni ini yang penting itu ada incisura jugularis, incisura clavicularis, incisura costalis 1 sama setengah dari costalis 2 di sini. Terus untuk corpus sterni ya di sini ya. Jadi kalau dari bagian posteriornya itu dia lebih cekung, sedangkan kalau yang anterior itu lebih cembung. Nah, terus untuk yang portion xiphoideus di sini sama si manubrium sterni sama corpus sterni itu nanti dia membentuk suatu persendian namanya symphysis manubrium sternalis. Nah, untuk portion xiphoideus sendiri nanti dia itu akan bersendi dengan korpus dari sternum membentuk yang namanya di sini symphysis xiphosternalis gitu. Terus nanti si portion xiphoideus dengan arcus costae akan membentuk suatu sudut namanya angulus infrasternalis ini atau subcostalis juga bisa. Nah, os costae. Jadi costae itu nanti ada tipikal dan juga atipikal. Ini udah dibelajarin juga. Jadi intinya kalau tipikal itu dia morfologinya hampir sama, sedangkan kalau atipikal itu ada yang khas. Tapi sebagian besar os costae itu terdiri dari caput costae, kolom ya lehernya, terus corpus costae. Nah, nanti di antara kolom dan juga corpus terdapat suatu sudut yang namanya angulus costae di sini. Oke, nah ini yang tadi aku sebutin. Jadi intinya cara ngafalinnya kalau tipikal itu kelipatan 3, jadi 3 sampai 9, atipikal itu sisanya. Nah, kalau 3 sampai 9 karena dia morfologinya mirip, jadi dia udah sama-sama punya caput costae. Di antara caput costae-nya di sini ada crista capitulum costae, terus ada column costae, ada tuberculum costae. Terus angulusnya di sini, ini corpusnya, di bawah di bagian inferior ada sulcus costae gitu. Terus sulcus costae ini nanti akan dilalui oleh arteria vena nervus intercostalis. Oke, nah ini adalah costae 1 ya, jadi dia itu paling pendek. Terus dia caput costae-nya itu, jadi dia tuh nggak punya crista costae, jadi dia cuma ada satu fascies articularis aja. Terus di sini ada sulcus arteris sama vena subclavia, nanti dilalui sama arteria vena subclavia, dan juga ada ini tuberculum musculi scaleni anterioris. Jangan kebalik nanti antara scaleni sama serratia, nanti akan kita bahas. Nah, ini yang tadi aku sebutin. Kalau ada kuning-kuning berarti harus dihafalin. Oke, next. Nah, ini costae 2, dia tuh lebih panjang. Terus dia itu ada crista capituli costae-nya, dan ini ada tuberositas musculis serratia anterioris gitu. Jangan kebalik sama yang costae 1 tadi ya. Kalau tadi itu apa? Serratia atau scaleni? Scaleni. Oke. Terus costae 10 ya, ini baca aja ya. Intinya costae 10 sama dia cuma punya satu fascies articularis aja, dan costae 11 dan 12 dia itu nggak punya, salah satunya nggak punya kolom dan juga tuberculum costae, jadi dia sangat lurus kayak gini. Oke, ini baca aja. Jadi intinya ada costa vera itu nanti si costae-nya itu berhubungan dengan sternum, sedangkan kalau cartilago costae berhubungan dengan sternum, sedangkan kalau yang spuria nanti dia berhubungan dengan cartilago yang di atasnya, sedangkan kalau fluctuantes dia itu berada bebas. Nah, ini vertebrae dibaca aja.
costae sama costa transversalia. Ini ya kalau costa transversalia itu dia dengan processus transversus. Kalau capitis costae nanti di daerah korpus dari vertebranya. Di sini nanti di notes ada lebih jelas lagi itu hubungan antara apa sama apa bisa dibaca aja. Terus, nah ini yang tadi aku bilang ya, jadi ada yang dengan corpus costae sama yang prosesnya transversus di daerah sini. Oke, next, nah ini pergerakan dinding toraks. Jadi ada kita bisa lihat dari vertikal, anterior-posterior dan juga lateral. Kalau vertikal itu dia kelihatan ya udah elevasi sama depresi aja di sini udah ada gambarnya sih. Itu tapi kalau anterior-posterior itu yang ini. Jadi dia itu palm handle movement, sedangkan kalau yang lateral kita lihat dari lateral kayak gini itu bakal handle movement kayak gini, bucket handle movement. Oke, next. Nah ini ada poin-poinnya berarti dia hafalin aja. Jadi muskuloskeletal itu dia ada 3 lapisan, eksterna, media, interna. Fungsinya untuk membantu inspirasi dan juga ekspirasi gitu. Nah yang eksterna berarti ada ya udah berarti cairan eksternus sama levator costae. Kalau misalnya yang media ada yang internus, yang interna ada intimus, subcostalis sama transversus thoracis. Nah ini yang lamina eksterna. Kalau kayak V ini berarti dia yang eksterna ya. Betul, terus ini yang levator costae-nya. Terus ya ini inspirasi ekspirasi. Jadi intinya untuk inspirasi dan juga ekspirasi ada otot-otot reguler dan juga aksiler. Kalau reguler itu dia digunakan pada saat kita bernafas biasa sehari-hari gitu. Sedangkan kalau aksiler itu digunakan kalau misalnya kita bernafas maksimal. Nah ini dibaca aja juga. Nah ini diafragma. Jadi ini tuh gambarnya dilihat dari superior ya guys. Jadi si diafragma itu nanti bentuknya kalau kita lihat dari superior ini kayak gini, dan dia itu fungsinya untuk membatas dari kavitas thoracis dan juga kavitas abdominis. Nanti ada 2, ada pars muscularis ya yang merah ini. Nah pars muscularis itu dia tuh luas, makanya nanti ada 3 pars lagi, ada pars ternalis, costalis, dan lumbalis yang di belakang sini. Dan yang di tengah ini ada centrum tendineum. Bedanya apa kalau centrum tendineum ini terdiri dari jaringan ikat. Oke, ini bacaan. Oke, terus. Nah, ini gambarnya di hafalin aja. Jadi di sini tuh bisa kelihatan adanya hiatus esophagus. Mana sih? Nah, ini hiatus esophagus, hiatus buat vena cava inferior, hiatus aorticus ya. Nanti ketiga ini ada ketinggiannya masing-masing. Ini tuh kalau nggak salah VTH 12, 10, ini 8 gitu. Nah terus nanti juga si hiatus ini, hiatus itu adalah lubang ya guys, kalau kalian bingung. Jadi nanti si hiatus ini akan dilewati oleh beberapa struktur. Mana strukturnya? Nah ini di awalan aja ya, keluarnya ini. Terus sama di sini tuh ada trigonum leli. Jadi trigonum leli ini tuh dia adalah tempat yang rawan terjadinya hernia gitu. Oke, ini yang tadi ya trigonum leli. Ini yang paling detail Pak. Terus habis itu nih nah ini mediastinum. Jadi kalian tahu paru-paru kan? Paru-paru itu kan dilapisi sama pleura. Ada pleura kanan sama pleura kiri. Di antara pleura kanan dan juga kiri itu ada yang namanya mediastinum gitu. Nah mediastinum itu dia membentang dari dari angulus ternalis ditarik sampai ke VTH 4-5. Jadi dari itu ya ke bawah gitu. Nah nanti dia ada yang superior, inferior. Nanti inferior dibagi lagi menjadi yang anterior, media sama posterior. Nah ini yang superior nih hafalin aja, seenggaknya tidak dari sini hafalin. Nah terus habis itu nih yang inferior. Jadi untuk yang anterior sendiri ya kalian bayangin aja di depan kira-kira ada apa? Oh ada lemak, ada jaringan gut longgar, ada sisa timus kan di sini ya letaknya, ada nodul limfatici gitu. Kalau misalnya media, lihat aja di sini gambarnya ada apa? Pertama ada core itu dilapisi sama apa? Perikardium, itu udah dapet 2 tuh. Terus yang ini apa nih? Pangkal dari aorta tuh udah dapet 3, terus sisanya ya udah ngomong. Terus inferior posterior orang di sini. Nih lihat aja gambarnya. Pertama ini ada apa? Ada aorta di sini kan. Terus habis itu ada esophagus nih yang pimping. Terus di belakang sini kan kalau kalian ingat ada vena azygos itu udah dapat 4.
Terus klinisnya, jadi ada pectus excavatum atau funnel chest ya. Jadi ini dada cerobong, dimana si sternumnya itu dia masuk ke dalam. Sedangkan kalau pectus carinatum ini tuh dia si sternumnya agak menongol keluar sehingga nanti dibilang di chest atau mirip seperti burung gitu. Terus ini dada tombeo chest, sternumnya dia juga ke depan sama kayak pectus carinatum, cuman dia itu menjadi mendatar gitu, jadi kayak barrel gitu. Terus ini kyphoscoliosis, jadi intinya ya dia adalah rotasi dari vertebra, di mana terjadi kyphosis dan juga scoliosis. Terus ini kondisi patologisnya, jadi ada flail chest ya. Jadi flail chest itu dia adalah terjadinya fraktur berturut-turut lebih dari satu gitu. Kayak ini kayak di gambar. Jadi ketika dia fraktur, ketika kita mau inspirasi kan harusnya dadanya mengembang. Nah karena ada fraktur ini, yang tulang-tulang patah ini malah kompresi ke dalam gitu. Jadi ada gerakan secara paradoks gitu. Itu namanya flail chest. Terus torakotomi, aja kalau kotomi itu dia insisi ya, jadi adalah bentuk pembedahan untuk mendapatkan akses ke rongga dada kayak gini. Terus torakostomi, kalau kostomi itu biasanya memasukkan dari selang, kita memasukkan tabung, di mana di sekitar SIC 4 atau 5 di margo superior, bukan di margo inferior, karena di margo inferior ada apa tadi? Ada sulcus costae sama arteria vena intercossalis gitu ya. Jadi untuk menghindari dari mengenai sarafnya gitu. Nah biasanya indikasi untuk apa? Kalau ada pneumotoraks atau ada udara, ada hemotoraks, ada darah, ada hemopneumotoraks ya, ini gabungan filotoraks sama hidrotoraks. Nah torakosentesis ini ada kuning-kuning lagi, berarti hafalin lagi. Jadi intinya torakosentesis itu, kalau sentesis itu dia memasukkan jarum ya, entah itu untuk mengambil sampel atau untuk mengeluarkan. Jadi dia itu indikasinya bisa dua, ingin diagnostik kondisi kegawat daruratan atau klinis tertentu, atau dia mau mengeluarkan suatu cairan, contohnya pada efusi pleura gitu, pada emfisema ataupun mengeluarkan udara gitu. Nah nanti beda ya, kalau misalnya torakosentesis itu posisinya dia bukan di SIC 45 tapi di 8, 9, 10 itu sama di margo di margo superior juga. Sudah selesai. Oke, kita lanjut ke tractus respiratorius superior. Lanjut. Nah, jadi tractus respiratorius atau saluran pernafasan itu terbagi dua, ada yang superior sama inferior. Kalau superior dia itu yang di luarnya kafum toraks, yang inferior itu yang di dalamnya kafum toraks. Oke, next. Nah, kita ke tractus, kita kan ini superior ya. Berarti yang pertama itu ada nasus atau hidung. Kita lihat di bagian eksternalnya dulu, ada di bagian luarnya. Nah, kalau hidung sendiri dia itu consist of os keras, tulang keras atau sama cartilago. Tapi mostly itu tuh disusun sama cartilago di bagian depannya. Jadi osnya itu cuma di bagian atas ini. Di atas ini. Nah, osnya yang tulang keras itu tuh apa aja? Itu ada os nasal, maksila sama frontal. Terus cartilago musuhnya bagian anteriornya, bagian depan ini. Itu ada proses lateris cartilago retinasi, cartilago alis mayor, yang terus yang itu cartilago alis minoris sama cartilago septinasi. Ini jangan lupa dihafal ya letaknya sama kanannya. Oke, lanjut. Dan kita tadi dari luar terus masuk ke dalam ke kafum nasi atau rongga hidung. Nah, di kafum nasi itu ada beberapa struktur. Yang pertama itu ada apertura itu pintu masuk atau lubangnya. Jadi dia itu ada dua lubang, ada yang di depan sama di belakang. Yang di depan atau di anterior itu ada yang namanya nares atau lubang hidungnya. Terus ada juga yang koana, itu nanti dihubungin sama
nasofaring yang di belakang, yang di bagian posterior. Terus bagian regionnya itu ada 3, ada vestibul nasi di bagian depan, ini tempatnya bulu-bulu hidung, rambut hidung untuk menyaring udara. Terus ada regio respiratoria, ini banyak epithelial respiratorisnya. Terus lanjut kita ke ada regio olfaktoria. Nah di sini tuh ada reseptor-reseptor dari nervus olfaktoria. Jadi buat bau-bauan itu bakal masuk dan didapat sama reseptor ini. Gitu. Oke lanjut. Nah terus kita lanjut ke bagian dalam juga Mas Ian. Ini namanya septum nasi atau dia tuh dinding yang membagi hidung tuh jadi hidung kiri dan hidung kanan. Nah septum nasi itu nggak cuma terdiri dari satu struktur, tapi ada beberapa. Ada cartilagus sapinasi, osfomer, terus lamina perpendicularis ethmoidal, spina nasalis, spina nasalis frontal, os nasal, crista nasalis os maxilla, sama os palatini. Jangan lupa dihafal ya, otak-otaknya terutama. Terus lanjut, tadi kita di bagian dinding tengah, sekarang kita di bagian dinding lateral. Nah di dinding lateral itu tuh ada struktur yang kayak sirip ikan ini, kalian lihat kan ya. Nah itu tuh lengkungan tulang namanya konka. Nah, konka-konka ini ada 3. Kalau di dinding lateral kavum nasi itu ada yang superior, itu yang atas ini, terus yang media yang di tengah, terus yang inferior itu yang di bawah. Nah, konka-konka ini bakal membagi menjadi 4 saluran, bakal membentuk 4 saluran di bawahnya. Nah, jadi ada pertama ada meatus nasi superior, itu di bawahnya konka nasalis superior, terus yang meatus nasi media itu di bawahnya konka media, terus meatus nasi inferior itu yang di bawahnya konka nasalis inferior. Terus ada juga yang di sini itu ada recessus sphenoethmoidalis. Oke, jangan lupa dihafal juga untuk letak-letaknya. Nah, gunanya apa muara-muara tadi? Jadi meatus tadi, meatus tuh artinya bisa kayak saluran atau muara gitu ya. Nah itu tuh fungsinya buat muara dari sinus paranasalis. Jadi nanti zat-zat atau cairan yang terkandung di sinus bakal dialirin ke meatus tadi dan bakal bermuara di sinus. Lanjut. Nah kita lanjut ke sinus paranasalis. Nah sinus paranasalis itu kayak suatu rongga gitu di dalam tengkorak. Jadi kalau misalnya tengkorak itu isinya padat, full of tulang, itu bakal berat dan bakal melukai leher. Makanya ada sinus biar tengkorak itu lebih kopong dan lebih ringan gitu. Jadi leher itu nggak nyangga berat-berat banget. Itu salah satu fungsi sinus. Terus juga bisa buat pertahanan tubuh dan juga buat menghangatkan udara yang masuk, itu juga bisa buat sinus. Nah sinus paranasalis di tengkorak itu ada beberapa. Yang pertama ada os maxilla ini, ada sinus maxilla, ada sinus maxillaris, terus ada sinus frontalis, ada sinus ethmoidal, terus di bawahnya sinus ethmoidal ada sinus sphenoidalis. Oke, jangan lupa dihafalin letak-letaknya. Nah ini vaskularisasi sama inervasinya. Nah yang vaskularisasi arteri itu ada yang dari arteri cartis externa, ada spina palatina mayor, labialis superior, dan ramus arteris nasi. Terus yang cartis interna itu ada arteri epicondylus interior sama posterior. Inervasinya kalau buat sensori penciuman itu pakai nervus olfactorius, jadi nanti bisa beda-bedain bau itu pakai ini nervus olfactorius atau nervus 1. Terus sensorik umum kayak tekanan atau sakit kayak gitu tuh pakai cabangnya dari nervus ophthalmicus atau nervus 5 cabang 1. Itu pakai nervus olfactorius anterior dan posterior. Terus yang otonom itu pakai nervus facialis sama maxillaris. Nah di sini ada yang mungkin bisa di highlight ya. Di sini ada namanya kasus isobar, itu anastomosis dari arteri-arteri dari nasus tadi. Itu adalah tempat hasilnya terjadinya epistaxis atau mimisan gitu. Oke, next. Nah ini tadi ya nervus olfactorius, jadi reseptornya nanti bakal nangkap bau-bauan di sini, nanti disalurin lewat saluran ke atas lewat lamina fibrosa, terus bakal disalurin ke bulbus olfactorius ke otak gitu. Lanjut. Terus lanjut ke faring. Jadi faring ini adalah saluran yang hubungin kavum nasi, kavum oris sampai ke laring sama trakea. Dia dibagi 3, jadi nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Terus nasofaring itu di belakangnya nasus atau belakang hidung. Jadi nasofaring itu strategisnya VC1-2, fungsinya buat respirasi aja. Nah, dia struktur pentingnya ada koana tadi ya, yang lubang di belakang ini, apertura yang di posteriornya nasus. Terus ada opte di sini, ostium pharyngeum, tuba auditiva eustacii. Dia itu pintu masuknya dari tuba eustachius atau tuba auditiva. Jadi tuba eustachius sendiri dia itu saluran yang menghubungkan nasofaring sama
sama telinga tengah gitu. Fungsinya buat menyamakan tekanan udara di atmosfer sama telinga. Terus di sini ada tonsila faringeal, terus juga ada terus tubarius peninggian di posterior superiornya OT, terus levatorius itu peninggian di inferiornya OT, sama rectus pharyngeus sebelah sini. Oke, jangan lupa dihafalin letak-letaknya. Terus orofaring ini letaknya di belakangnya cavum oris, terus geotopisnya VC2 sampai 3, dia fungsinya buat proses pencernaan, jadi lewatnya makanan, lewat sini lewat orofaring. Nah terus itu ada isthmus faucium, dia yang batasin cavum oris sama faring. Terus ada arcus palatoglossus yang di sini, terus ada arcus palatopharyngeus yang di sebelah sini, terus ada juga fossa tonsillaris, isinya nanti adalah tonsila palatina. Terus juga oke, next lanjut ke laryngofaring, dia letaknya itu di bagian posteriornya laring, jadi laring itu lebih anterior ya. Nah itu ada stratopisnya di VC3 sampai VC5, terus ada fasa piriformis sama arcus larynx atau pintu masuknya laring. Next, ini buat vaskulisasi interfacial faring ya. Ada yang bagian atas, yang arteri bagian atas ada arteri maxillaris, facialis, pharyngia ascendens, pharyngeolalis. Yang bagian bawah ada pharyngia inferior. Buat venanya sendiri itu pakai plexus venae pharyngealis, terus nanti diaturin ke plexus pharyngoideus di superior dan vena facialis sama jugularis. Nah, inervasinya buat sensorik itu plexus pharyngeus, tapi yang dari nervus glossopharyngeus, tapi kalau motorik dia yang dari nervus vagus. Oke, next. Nah, kita ke laring. Jadi dia ini adalah saluran pernafasan yang isinya itu otot-otot dan yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Nah, dia itu kalau istirahat stratopisnya VC3 sampai VC6. Next. Nah, buat skeleton laryngisnya itu ada wajah, jadi laring itu tersusun dari struktur kartilago. Nah, itu ada cartilagoidea, cricoidea, epiglottis, adenoidea, corniculata, cuneiform, sama cteridacea. Nah, cteridacea ini yang ujungnya itu namanya dia itu yang membentuk Adam's apple atau jambon. Terus epiglottis dia itu yang menutup laring saat kita telan makan gitu. Oke, next. Nah, terus ada cavitas laryngis atau rongga laring, dia itu ada wajah, ada plica vestibularis. Ini bagian luar, dia itu namanya itu pita suara palsu sebelah sini. Terus ada lima vestibuli, dia itu jarak antara plica vestibularis dexter sinister. Terus ada plica vocalis yang bagian dalam. Nah, dia ini yang menghasilkan suara ya, yang menghasilkan nada dari getarannya. Jadi dia itu dinamai pita suara asli. Terus untuk jaraknya ini ada 5 glotitis namanya. Terus ada ventriculus laryngis. Terus next. Terus buat ruang utamanya laring itu ada supraglotis, transglotis sama subglotis, bisa dibaca. Next. Nah ini next tuna ya, nggak usah dihafalin, nggak perlu diberitas. Jadi ada yang ligamentum extrinsik, dia itu hubungan laring sama bagian-bagian luar dari laring kayak osioid atau trakea. Terus kalau yang ligamenta intrinsik dia itu menghubungi antar tulang rawannya di laring. Oke, ini juga next tuno, nggak usah dihafalin. Ada muskulus laryngisnya ya, beserta fungsinya bisa dibaca. Ini fungsi fonasi dan respirasi laring. Jadi laring itu selain dia digunakan sebagai jalur pernafasan, dia juga digunakan untuk menghasilkan suara. Jadi kalau misalnya yang A ini, dia ini posisi laring atau pelika vokalnya saat pernafasan normal. Jadi dibukanya segini. Terus kalau misalnya kita ada inspirasi dalam atau tarik nafas dalam, itu nanti posisinya kayak gini. Karena ada kontraksi dari musculus cricotheroideus yang posterior ini, makanya dia buka agak lebar biar udaranya itu bisa kita ambil lebih banyak ya untuk forced respiration. Terus untuk phonation atau penghasilan nada itu biasanya malah muskulus laring itu bakal mengadduksi merapat seperti ini dan nanti menghasilkan getaran yang frekuensinya menghasilkan nada-nada tertentu. Terus yang whispering nanti bakal dibuka di sini, di sebelah ini karena muskulus aritoidnya itu bakal relax gitu. Tapi yang cricotheroid lateral itu bakal adduksi. Jadi dibukanya sekecil ini, tapi dia itu ngasilin kayak nafas doang, nggak ada nadanya. Jadi kayak whispering, kayak berbisik gitu, pas kita berbisik. Nah ini buat vaskulisasi inervasinya untuk arterinya di laringeal superior, inferior, sama cricotheroidea, venanya laringeal superior, nanti lanjut sampai ke jugularis interna, yang laringeal inferior lanjut ke brachio sampai ke vena brachiocephalicus distrans. Inervasinya
motorik itu semuanya inovasi dari nervus vagus kecuali yang glycoteroideus, dia itu inovasi dari nervus laryngeus. Terus yang sensorik dia itu yang di atas pita vokalis ada nervus diinovasi sama nervus laryngeus, yang di bawah itu diinovasi sama nervus laryngeus auriculans. Oke, klinisnya. Nah, klinisnya disini ada deviasi septumasi, di mana nanti septumasi yang harusnya dia di tengah, tapi dia itu mengalami kayak pergeseran gitu sampai ke bagian lateral. Nah, efeknya adalah kalau misalnya sampai ke bagian lateral itu bakal memblokade dari jalur nafasnya sendiri sehingga orang itu susah untuk bernafas pada di bagian situ yang tertutup. Nah, biasanya alasannya itu dengan pembedahan. Terus juga yang terus biasanya depresi septumasi itu dia terjadi karena biasanya trauma ya kalau di dewasa. Nah, terus ada tonsilitis, dia itu peradangan tonsil, biasanya tonsil palatina. Biasanya dia itu disebabkan karena infeksi virus atau bakteri. Terus lanjut ada krikotilotomi, dia itu kayak insisi buat pembukaan jalan nafas. Jadi nanti langsung diinsisi trakeanya, jadi nafasnya lewat situ langsung. Gitu. Oke, jangan lupa dihafalin gambar-gambarnya sama letaknya. Nanti yang keluar di kertas tuh yang di slide aja kok, di notes ya ada. Oke. Oke, materi selanjutnya adalah tractus respiratorius inferior. Terus ini yang sesuai amal cepat. Oke, masih semangat? Lemes. Ya. Semangat ya. Jangan lemes. Oke, langsung saja. Ini metodenya. Jadi nanti kalau di tractus respiratorius yang inferior. Oh iya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lanjut. Nah ini inferior ada trachea, bronchus, pleura, sama pulmo. Jadi pertama kita akan belajar trachea dulu. Trachea itu letaknya di depan apa di belakang sih? Kalau dibandingin esophagus ada yang tahu? Depan ya. Nah ini bisa dilihat ya trachea. Nanti trachea itu letaknya di depan esophagus, jadi di belakangnya ada esophagus gitu. Ya, kita langsung ke strukturnya aja yang penting. Ini pertama tentunya dia paling letaknya ya. Letaknya itu ada di VT6 sampai VTH 4 atau 5. Terus sebagiannya ada pars cervicalis dan pars thoracalis. Yang cervicalis itu masuk ke tenggorokan, yang thoracalis sudah masuk ke rongga toraks. Kemudian untuk penyusunnya ini bisa diperhatikan yaitu cartilago trachealis. Kemudian cartilago trachealis ini tipenya hyalin. Jadi nanti kalau misalkan di trachea itu kan ada banyak cartilago tuh, yang di atas tadi kan sebutin ada cartilago cricoid, ada cartilago thyroid, ada cartilago arytenoid, ada cartilago trachea. Itu diperhatiin penyusunnya, mana yang hyalin, mana yang jaringan lain gitu ya. Kemudian ada musculus trachealis. Nah itu letaknya di posterior ya. Kenapa ini ada pimpinnya ini? Jadi itu menunjukkan ada serat-serat dari musculus trachealis di bagian posterior dari trachea. Kemudian ini kan di belakang nih musculus trachealis. Kemudian ditutup sama cartilago tadi yang bentuknya kayak C kapal kuda. Kemudian ligamentum annulare trachealis itu yang berfungsi menyusun si trachea biar nggak kolaps. Jadi biar dia kolaps langsung untuk gitu ya. Nah kemudian diperkuat lagi dengan jaringan mengikat elastis supaya elastis. Nah ini yang diperlukan juga yaitu ada bifurkasi trachea, yaitu percakapan trachea. Jadi kalau kita ke trachea nanti kan di bronchus di dua tuh, bronchus primarius itu bercabang di studi VTH 4 atau 5. Nah bagiannya ini ada yang namanya karina. Nah di karina ini fungsinya dia terdapat reseptor batuk. Jadi gatal-gatal yang kalian rasakan ya itu kemungkinan di sini dan di atasnya itu ada reseptor batuk sebagai reseptor iritan. Bisa dihafalin tuh ya karina tuh yang mana studi apa gitu. Nah kemudian ada vaskularisasi dari trachea.
itu mostly dari arteri tiroidea inferior ya. Kemudian untuk inervasinya itu juga penting buat simpatis parasimpatisnya. Ingat yang buat rangsangan batuk ini gak ada dicatat sebenarnya, tapi aku kasih tahu itu di nervus laryngeus recurrens. Jadi di nervus laryngeus ini dia nanti yang membawa sinyal batuk gitu, sama nervus vagus di parasimpatisnya. Terus untuk simpatisnya produk simpatikus itu dibaca aja, juga. Kemudian untuk drainase venanya bisa dilihat ujung-ujungnya di vena laryngeal yang inferior. Dari mana? Dari plexus thyroideus. Oke, udah masuk bronkus. Nah, kalian tahu bronkus kan? Kalau bronkus yang cabang 2 itu, nah dia nanti dibagi lagi kalau di anatomi ya. Itu ada bronkus primaris, bronkus secundus, bronkus tertius, sampai ke dalam-dalam itu ada bronkus terminalis dan bronkus respiratoris. Untuk daerah bronkus bili sendiri itu kita bagi menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama penyusun, yang kedua berdasarkan zonanya. Ini agak beda dikit ya, maksudnya agak berbeda di bronkus terminalisnya. Jadi kalau misalkan kita berdasarkan penyusun, itu yang tersusun dari kaki lagu itu ada bronkus primaris, bronkus secundus, sama bronkus tertius. Nah nanti kalau di gambaran preparatif histologi itu kelihatan tuh ada kaki lagunya di kalau ke tengah gitu. Nah sedangkan kalau yang sudah tidak ada kaki lagunya itu udah mulai dari bronchiolus terminalis. Nanti seterusnya sampai bronchiolus respiratorius dan sebagainya. Nah untuk zonanya sendiri, ada 2 ya, zona konduksi sama zona respiratori. Zona konduksi itu fungsinya untuk konduksi, artinya dia masuk, dia angetin, disesuaikan suhunya, disaring, baru dihantarkan. Sedangkan di respiratorius itu udah mulai berfungsi untuk pertukaran gas antar udara gitu. Jadi nanti yang termasuk zona konduksi itu dari bronkus primaris sampai bronkus terminalis, beda sama yang jaringannya kapilaris tadi ya. Nah, yang sudah masuk zona respiratori itu bronchiolus respiratorius. Ya. Oh iya, ini tadi ada tipe aku ngomong ini bronchiolus. Ya ini gambarnya, ini penjelasan buat kita carinya sebenarnya. Nah kita masuk ke bronkus primaris dulu. Bronkus primaris ada 2, yaitu bronkus primaris dexter dan sinister. Itu mulainya dari bifurkasi tadi pembelahan dari trachea sampai nanti ke hilum pulmonalis. Jadi bedanya apa yang dexter sama sinister? Yang dexter itu dia lebih pendek, lebih lebar, dan lebih tegak. Oleh karena itu kalau misalkan ada kesedak apa ini? Bakso juga, kesedak kacang misalnya. Nah itu ya kalau udah sampai masuk ke bronkus, masuknya lewat kanan gitu, karena dia lebih tegak. Beda sama bronkus primaris yang sinister, dia lebih panjang, lebih sempit, terus lebih datar. Kemungkinan untuk benda masuk dari atas itu lebih kecil, kecuali khususnya di bulan. Nah ini ada masuk ya bronkus secundus. Ini agak diperhatiin untuk penamaannya yang di baris ketiga ini. Ini kemungkinan juga sering sih. Nah jumlahnya itu nanti sesuai dengan lobus ya. Jadi lobus di pulmo atau paru-paru itu beda. Yang kanan itu ada 3, yang kiri ada 2 tulisannya. Nah yang kanan itu nanti bronkus secundusnya mengikuti yang lobusnya, yaitu ada 3 juga. Nah untuk yang kanan sendiri itu nanti pembagian bronkus secundusnya itu berdasarkan letaknya yang dibanding sama arteri pulmo. Jadi ada yang bronkus secundus arterialis, artinya dia di atas arteri itu, ada yang hip arterialis di bawah itu. Nah sedangkan yang kiri itu dua-duanya di bawah. Bisa diperhatikan juga percabangannya dia keluar dari mana ya. Ini aku ke gambar aja. Jadi ini yang kanan. Jadi yang kanan itu dia ada 3 kan. Nah 3 itu yang keluar, artinya yang satu bronkus secundus yang F arterialis itu keluarnya sebelum masuk hilum. Jadi dia udah bercabang dulu. Nah 2-nya pas sudah masuk ke hilum. Sedangkan yang kiri dua-duanya pas sudah masuk hilum. Itu. Ya sesuai dengan keterangan ini ya. Jadi nanti bisa dilihat gambar yang lebih skematis, mungkin tadi agak membingungkan gambarnya. Nah itu satunya diberdayakan sebelum masuk hilum.
yang satunya, yang duanya itu ketika sudah masuk dulu baru bisa keluar dua. Jadi dia ada 3. Yang satunya dua-duanya itu setelah masuk dulu. Oke, untuk letak skala tropisnya masuk Yulum itu pas tinggi VT 5, yang satunya VT 6. Udah itu 3 perbedaan dihafalkan. Tapi kunci perangkat Anda harus dibuka dulu. Oke, terima kasih Mbak Asisten. Ya, kita masuk ke Bronchostatius. Ya, Bronchostatius kemudian bercabang menjadi bronchiolus yang tidak memiliki kartilago. Nah, tiap bronchiolus itu akan bercabang menjadi 4 sampai 5 bronchiolus terminalis yang merupakan akhir dari sistem apa tadi? Zona apa? Zona apa? Konduksi. Nah, bronchiolus terminalis bercabang menjadi bronchiolus respiratorius. Nah, di kanan itu bronchostatiusnya ada 9 ya. Kanan atau 9, belas 10. Kalau di kiri itu 8 atau 9. Nanti tiap-tiap bronkus tadi yang udah sebutin ya bronchiolusnya bercabang dari 4 sampai 5. Terus sekarang itu sendiri ini ada berapa? Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah bronchus tertius kan masuk bronchiolus terminalis. Kemudian bronchiolus respiratorius kan. Jadi bronchiolus respiratorius itu nanti ada ductus alveolaris. Nah, ductus alveolaris ini nanti berlanjut jadi saccus alveolaris. Jadi dia paling ya ini yang lebih gampang. Bronchiolus respiratorius itu nanti dia ada saccus itu ini ya, saccus alveolaris. Terus bercabang jadi alveolus kecil. Nah, sebelum itu dia yang bagian besarnya ini dia namanya ductus alveolaris. Jadi ductus alveolaris, saccus alveolaris, baru alveolus kecil. Itu di histologi kepake di antara juga. Jadi kalian nomor 1 dapat 2. Mantap. Oke, sudah. Kita masuk ke pulmo. Nah, pulmo atau paru-paru tentunya ada 2 ya, ada kanan dan kiri. Tapi dalam sebutin dia punya lobus yang berbeda, karena ada 3, kiri ada 2. Nah, ini ada bagian-bagian yang ini cukup dibaca sih. Yang basisnya itu mereka berada di atas diafragma ya, di atas friend atau diafragma, bukan teman. Friend itu diafragma. Makanya itu pakai ini. Kemudian ada apexnya, ada pucuknya nih, apex pulmonis. Itu terletak di atas coste 1 dan masuk ke dasar leher. Kemudian untuk fascias costalisnya, dia bagian yang menghadap coste. Jadi ini kan dia dalamnya ini nanti jantungan sama organ-organ kayak ini nanti arteri, aorta, ada vena PCI, ya itu. Nah, yang luar itu menghadap coste. Jadinya kita sebut fascias costalis. Ada yang dalam fascias mediastinalis, berbeda dengan mediastinum yang nanti dalamnya keluarnya hilum tuh ini daerah keluar dari struktur tuh hilum. Nah, margonya ada margo inferior, margo antara posterior, sama yaitu kalau inferior berarti di yang ini margonya yang tajam. Kemudian yang margo antara posterior dia yang ini, posterior berarti yang belakangnya. Kemudian ada yang memisahkan 2 fascias tadi, ya, fascias costalis dan fascias mediastinalis. Oke. Kita ke pulmodexter. Pulmodexter tadi ada 3 lobus ya. Lobus superior diingat tingginya setinggi SIC 2. Lobus medius setinggi SIC 4. Lobus inferior setinggi SIC 6. Oleh karena itu kalau auskultasi biasanya nanti kalau kita naruh stetoskopnya itu sesuai letak si lobus ini. Jadi lobus kalau dexter berarti ada 3, yang dia ada 2. Dengan itu asal juga pakai. 10 segmen, jadi di kanan itu ada 10 segmen, ada 3 lobus. Terus ini yang penting ya, jadi 3 lobus itu dibagi oleh garis. Garis ini kita sebut sebagai visura. Ada visura oblique pulmonis dexter, ada visura horizontalis
Dexter. Yang oblik yang mana, yang horizontal yang mana? Yang horizontal tentunya yang dia bentuknya lebih datar ya. Ini berarti yang talus. Yang oblik itu yang miring. Oblik. Gitu. Nah, berarti yang misalkan lobus superior sama medius apa? Visura ini apa? Horizontal tuh. Kalau yang misalkan yang medium lagi jadi makanan. Medius sama yang inferior berarti yang oblik ya gitu, masih fokus satu orang. Nah ini yang tadi, jadi ada ligamentum pulmonalis itu berfungsi untuk menstabilkan posisi lobus inferior ya, dan mengakomodasi gerakan naik turun. Jadi si tiap organ dalam tuh punya organ penguat kan. Nah ini bisa dilihat di bawahnya si hilum, dia akan nempel namanya ligamentum pulmonalis. Fungsinya apa? Fungsinya buat menstabilkan gerakan naik turun yang diakibatkan oleh pengembangan paru. Nah, itu terdapat beberapa proyeksi lipatan ke arah inferior dari hilum. Nah, disebut ligamentum pulmonalis. Fungsinya tadi yang aku sebutin. Karena udah sekarang kiri. Pulmus sinister terdiri dari berapa lobus? 2. Nah, lobusnya cuma 2 ya, lobus superior sama inferior, ada yang medius. Yang superior di tingginya SIC 2, kalau yang inferior SIC 6. Nah ini kalau buat bronchus tertiusnya punya 8-9 segmen. Nah dia cuma ada satu visura, visuranya visura oblik pulmonis sinistra. Dan kalau di yang pulmonis sinister dia punya struktur yang namanya lingura pulmonis itu. Dia bentuknya kayak ligat gitu. Tadi udah disebut itu, jadi bagian sampai kanan ada ligamentum pulmonis. Kita ke radix at hilum. Jadi nanti kalau di pulmo itu ada kita sebut radix sama hilum. Radix itu kumpulan struktur, hilum itu daerah tempat struktur masuk dan keluar. Kalau yang kemarin di blok kemarin kayak kalian hilus sama sinus nanti gitu. Kalau di sini itu radix sama hilum. Kalau radix itu kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-strukturnya. Nah, radix ini ditutupi oleh pleura parietalis plus mediastinalis yang berefleksi jadi pleura visceralis. Jadi nanti pleura kan ada 2 tuh, yang visceralis sama yang itu nanti yang visceralis itu menjadi penutup dari si radix. Nah, yang hilum pulmonis ini daerah tempat strukturnya. Struktur masuk dan keluar seperti bronchus, arteri vena pulmonalis, vasa lymphatica dan nervi. Nah ini buat yang kanan sama kiri, pulmo sinister dan dexter, itu struktur yang keluar masuk bisa dihafalkan. Yang kanan ada bronchus arterialis, baru dipotong tuh yang tadi aku ceritain sama arteri pulmonalis, baru ada 2 bronchus hip arterialis, baru bawahnya ada vena pulmonalis dan segmentum apico posterius. Jadi ada segmen tambahan di lobus dexter, pulmonodexter. Sedangkan yang sinister itu dia nggak ada bronchus arterialis, jadi cuma 2 bronchus hip arterialis di bawah arteri pulmonalis, baru vena pulmonalis. Ya kurang lebih kayak gini. Jadi kumpulan struktur ini tadi disebut apa? Oke. Kalau yang daerahnya bisa digunakan bahasanya. Ini untuk vaskularisasinya. Jadi vaskularisasi itu ada 2 ya buat pulmo. Jadi kan pulmo itu organ yang dia arterinya malah dialirkan ke jantung. Untuk venanya dia malah membawa membawa oksigen, gitu kan. Tapi dia sebagai sebuah organ juga tetap butuh oksigen dong, butuh nutrisi. Nah oksigennya itu bukan dibawa oleh arteri vena pulmonalis tapi arteri vena bronchialis. Jadi diingat kalau nutritif itu arteri vena bronchialis, kalau fungsional sebagai sirkulator tubuh itu arteri vena pulmonalis. Untuk inovasinya bisa diingat ini plexus pulmonalis. Jadi dia autonom ya, jadi nggak sadar. Emang ada yang nafas sadar di sini nggak ada kan? Nah itu berarti dia nafas sadar plexus pulmonalis. Maksudnya kalian nyuruh di dalam nafas ya kan? Ya.
Pleura. Ya, ini masih ada pleura ya. Maaf. Pleura ini ada dua ya, jadi kita pleura parietalis dan pleura visceralis. Nah, di antara itu ada kapung pleura. Nah, ini kapung pleura nanti tempat banyak kelainan ya. Kalau ke masalah udara namanya pneumothorax. Ya maaf. Nah, ini ada analogi balon. Kita lanjut. Nah, itu ada. Jadi kan paru-paru itu harus mengembang. Ini kalau aku jelasin nama ya. Ya pokoknya nanti analogi balon ini kalian baca sendiri deh. Nanti kalau ini overtime kali. Ini pleura parietalis berdasarkan topografi. Nah, pleura parietalis pars costalis, ada pars mediastinalis, diaphragmatica, pars cervicalis. Nah, ini yang penting juga ada potential space. Jadi yang tadi aku sebutin kan ada lima tuh. Nah, itu salah satu dari ini juga sebenarnya. Itu yang belum aku jelasin ada recessus costomediastinalis sama recessus costodiaphragmaticus. Dia kalian itu yang pertemuan antara costa dan mediastinum berarti recessus costomediastinalis itu tanya ada di tengah. Kalau yang ada di bawah itu recessus costodiaphragmaticus. Nah, itu begitu ada di pleura costalis dan diaphragmatica. Oke, ini vaskularisasinya aja. Jadi kalau vaskularisasi nggak terlalu penting sih. Yang penting yang akan merah itu yang inervasi. Nah, ini pleura parietalis itu dia nanti pars costalisnya diinervasi oleh nervus intercostalis. Sedangkan pars diaphragmatica dan mediastinalisnya nervus medicus. Beda sama yang visceralis. Dia kalau dirangsang sarafnya itu tidak timbul nyeri, beda sama yang pleura parietalis. Jadi ingat yang visceralis tidak timbul nyeri karena GVA. Kalau yang ini GSA dia timbul nyeri kalau dirangsang oleh suatu rangsangan. Nanti untuk VSA sama VVA itu kan ada di depan. Tapi kalau mau baca oke, klinis itu hampir sama kayak ini kayak final sebenarnya. Tapi ini tadi yang agak masuk ya. Jadi akan disebutkan ada kapung pleura. Di kapung pleura itu misalkan dia ada bolong terus kemasukan air misalkan, nah itu kita sebut sebagai efusi. Kalau darah berarti hemothorax. Kalau bio berarti kena pus. Kalau pneumothorax berarti kena apa? Darah. Ya ada di sini. Ini tadi tindakannya tracheostomi, baca perbedaannya Mina aja, tinggal sama baca itu. Ini juga sama lagi. Nah, ini asma itu reaksi hipersensitivitas yang manifestasinya akan menyebabkan bronkokonstriksi. Jadi ada reseptor beta kalau nggak salah, itu nanti dia menyebabkan bronkus itu berkontraksi atau berkonstriksi, jadinya orang itu susah bernapas, itu disebut asma. Ada satu lagi yang klinis itu sebenarnya yang tadi aku sebutin secara implisit di karina, ada reseptor apa? Reseptor batuk. Itu mekanisme batuknya tolong dibaca juga. Sudah. Satu. Oh iya masih kurang. Cocok sama satunya udara. Oke, materi berikutnya adalah core atau jantung ya. Maaf ya, yuk. Enggak, masih ada satu lagi. Masih ada satu. Oke, jadi di core ini kita nanti bakal belajar tentang anatominya sama yang lain-lainnya. Langsung aja kita ke perikardium atau pembungkus dari jantung. Nah, perikardium itu apa sih? Jadi dia itu adalah kantong fibroserosa yang membungkus jantung. Ada dua, ada yang fibrosum sama serosum. Lokasinya di itu ya, di luar dari jantung. Terus yang pertama yang fibrosum dulu atau yang bagian lebih luar itu tersusunnya dari jaringan fibrosa. Fungsinya untuk melindungi core, membatasi gerak core, sama menjaga agar core itu tetap di tempatnya. Jadi yang di lingkaran merahnya perikardium fibrosum yang di luar. Sementara yang perikardium serosum itu dia lokasinya lebih dalam. Dan dia ada dua lapisan, ada yang lamina parietalis sama ada yang lamina visceralis. Kalau yang parietalis itu melapisi bagian dalamnya perikardium fibrosum, sementara yang lamina visceralis itu melapisi core secara langsung sebagai epikardium. Nah, di antara dua lamina ini tadi
ada ruangan namanya cavum perikardii atau cavitas perikardiaka. Yang ini cavitas perikardialis sama aja. Isinya adalah cairan serosa yang namanya nanti adalah liquor perikardii. Fungsinya untuk menjadi pelumas agar tidak bergesekan antara saat core ini bergerak atau berdenyut. Selanjutnya ada sinus perikardii, ini ada dua, ada sinus obliquus perikardii sama sinus transversus perikardii. Nah, kalau sinus transversus perikardii ini adalah alur di mana aorta dan truncus pulmonalis meninggalkan jantung. Pokoknya ini sinus perikardii itu sinus transversus perikardii yang ini alur saat aorta sama truncus pulmonalis meninggalkan jantung. Yang sinus obliquus ini refleksi yang berada di tempat di mana vena cava superior, inferior dan vena pulmonalis memasuki jantung. Yang ini kita lanjutkan aja. Nah, jadi yang sinus transversus perikardii itu di antara aorta sama di truncus pulmonalis itu jadi bisa masuk. Itu sinus transversus perikardii. Lanjut ke vaskularisasi dan inervasi dari perikardium. Intinya arterinya ada arteri perikardiovenika, jatuh dari arteri torax interna dan arteri lainnya. Venanya juga sama, bermuara ke vena brachial cephalica. Kemudian inervasi dari perikardium itu ada dua, ada nervus phrenicus untuk yang perikardium fibrosum sama lamina parietalis yang serosum, sama truncus sympathicus dan nervus vagus buat yang paling dalam atau lamina visceralis perikardium serosum. Ya, kita lanjut ke core. Pertama dari letaknya dulu. Letaknya itu di cavitas thorax di mediastinum medusia. Kalau lokasinya itu ini, kan tadi udah belajar mediastinum nih. Nah, untuk core sendiri itu lokasinya di mediastinum medium atau mediastinum inferior median. Terus core itu juga ada perekatnya ke cavitas thorax. Jadi dia nggak tergantung dia nggak bebas ada di dalam mediastinum, tapi ada perekatnya, ada ligamentumnya. Cuman yang terhubung sama ligamentumnya itu adalah perikardiumnya, maka nanti namanya pakai perikardium. Contohnya dengan corpus sternum namanya adalah ligamentum sternoperikardiaka, sternum dan perikardium. Prosesus sifoideus ligamentum sifoperikardiaka. Dengan diafragma perikardiakofrenika sama dengan vertebra ada vertebroperikardiaka. Terus ini lanjut. Nah, batas jantung itu dipelajari di SL juga, bahwa kalau yang kanan atas itu batas jantung kanan atas di sini adalah SIC2 linea parasternalis sinistra. Kemudian batas jantung kiri atas ada SIC2 linea parasternalis sinistra. Nah, linea parasternalis itu maksudnya tepat di tepinya sternum ya. Kemudian ada kanan bawah di SIC4 linea parasternalis sinistra, sama di kiri bawah ada SIC5 linea medulloclavicularis sinistra. Lanjut ke struktur eksternal dari core. Yang pertama ini kita pelajari dulu tentang letak anatomisnya core dulu. Jadi core itu bentuknya seperti ini. Kalau disederhanakan bisa menjadi prisma tegak segitiga yang kita anggap basisnya itu ada di sini, ada di belakang ya. Ini basisnya di belakang. Jadi di belakang sana, di belakang ini dilihat dari anterior, seperti ini. Basisnya di belakang. Ini basis. Kemudian yang kita lihat sekarang di sini ini adalah facies anteriornya. Kemudian yang di samping kanan kiri di sini kelihatan yang samping sini ya, facies pulmonalis dexter. Yang kiri berarti yang facies pulmonalis sinister. Nah, yang bawah itu adalah facies diafragmatica, akan menghadap ke diafragma. Berulang nanti apex atau puncak atau ujungnya dari jantungnya ada di bagian kiri bawah. Jadi apex jantung itu nanti mengarahnya ke panggul kiri, sementara basisnya arahnya ke bahu kanan, gitu ya. Oke, ini gambar lain dari core. Selanjutnya skeleton cordis. Skeleton cordis ini adalah fungsinya untuk melekatnya miokardium sebagai kerangka core. Selain sebagai kerangkanya, juga sebagai pelekatan kuspis atau katut jantung. Nah, selain itu yang paling penting juga adalah sebagai isolator impuls antara atrium dan ventricle. Jadi atrium sama ventricle itu kan berkontraksi nih. Cuman kontraksinya itu nggak bareng. Ketika atrium kontraksi, ventricle relaksasi. Ketika atrium relaksasi, ventricle kontraksi untuk efektivitas dan efisiensi dari pompa jantung. Nah, untuk memisahkan impulsnya itu pakai ini skeleton cordis. Skeleton cordis terdiri dari annulus fibrosus sama tribunum fibrosum. Dan ini nanti digambarnya aja ya. Jadi annulus fibrosus itu adalah cincin fibrosa.
ada annulus atrioventricularis dexter, ada annulus atrioventricularis sinister, annulus valva aorta, sama annulus valva bronchipulmonaris. Sementara trigger fibroso itu adalah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus ini tadi. Ada yang dextrom dan sinistrom. Di gambar ini tadi yang kelewatan itu adalah annulus fibrosusnya itu adalah yang biru muda ini. Sementara pas membranacea septum itu yang di lingkaran merah ini. Jadi ada septum membranacea atrioventricular itu di sini. Kemudian ada septum membranacea yang interventrikular, berarti yang antara ventrikel kanan dan kiri. Ada yang interatrial, berarti antara atrium kanan dan kiri. Kemudian kalau gambar dari annulus sama trigonum lebih tepatnya di sini. Jadi ini dilihat dari superior ya teman-teman. Jantung itu dibelah tepat pada annulus fibrosusnya tadi. Kita lihat ada 4 annulus fibrosusnya. Ada annulus atrioventricularis sinistra. Di sini ada katup mitral. Kemudian di sini annulus atrioventricularis dextra. Kemudian ada annulus fibrosus valva aorta sama annulus fibrosus valva bronchipulmonaris. Nah, di antara annulus atrioventricularis sinistra sama annulus fibrosus valva aorta di sini ada trigonum, namanya trigonum fibrosum sinistrum. Kalau yang antara annulus atrioventricularis sinistra sama atrioventricularis dextra itu ada trigonum fibrosum dextrum di sini. Oke, lanjut ke yang struktur internalnya dari core. Yang pertama, kita tahu kalau jantung itu kan ada 4 ruang ya. Ada kalau bahasa Indonesianya bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Dan kalau di anatomi, atrium itu namanya serambi, dexter itu kan kanan. Jadi kita mulai dari serambi kanan. Nah, ini sebenarnya semua aja dibaca-baca. Ada 2 bagian di atrium kanan ini, ada bagian halus sama bagian kasar. Yang bagian halus ini ada sinus venorum cavarum, sama bagian kasarnya ada musculus pectinati. Kemudian ada yang penting adalah fossa ovalis sama limbus fossa ovalis. Jadi fossa ovalis itu di sini. Nah, dia adalah obliterasi dari foramen ovale yang ada di septum interatrial. Jadi dulu septum interatrial kan membatasi atrium kanan sama kiri. Nah, dulu waktu kita belum lahir ada namanya foramen ovale. Foramen ovale itu benar-benar karena namanya foramen nanti dia berlubang gitu. Jadi darahnya itu bisa bebas ke kanan ke kiri. Sementara waktu kita udah lahir terjadilah fossa ovalis. Jadi foramen itu menutup dan menjadi fossa, masih menyisakan menjadi fossa gitu. Kita lanjut ini gambar berikutnya, lanjut ke ventriculus dexter. Ventriculus itu bilik ya. Ini bilik kanan. Terdiri atas satu ruangan kasar tersusun oleh trabecula carneae. Ada 3 jenis trabecula, nama ada musculi papillaris. Musculi papillaris yang ini. Kemudian ada chorda tendineae. Kalau chorda tendineae yang ini. Ini chorda tendineae. Kemudian ada trabecula septomarginalis yang terdapat bundle disc. Oke, ini lanjut aja. Bahwa katup itu mengalirnya satu arah, katup di jantung itu mengalirnya satu arah. Ketika ada darah turun, ya dia buka, tapi darahnya itu nggak bisa balik lagi kalau kondisi normal. Lanjut ke atrium sinister atau serambi kiri. Ini sama aja, tetap ada fossa ovalis karena di serambi. Kemudian ada sinus venorum cavarum sama auricula sinistra. Dimuarai oleh 2 vena pulmonaris dextra sama 1 vena pulmonaris sinistra superior, 1 vena pulmonaris sinistra inferior. Lanjut ke ventriculus sinister atau bilik kiri. Ini yang membentuk apex cordis dan dia miokardiumnya lebih tebal. Kenapa lebih tebal? Karena dia mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian ada ostium aorta ini menghubungkan antara ventriculus sinister dengan aorta, sama tetap ada musculi papillaris dan chorda tendineae. Musculi papillaris yang ini, chorda tendineae yang jaring-jaringnya. Lanjut ke katup jantung. Jantung karena punya 4 ruangan, dia punya 4 katup juga. Ada katup atrioventrikular atau katup yang menghubungkan antara atrium dengan ventrikel, sama ada katup semilunar. Katup semilunar itu yang menghubungkan jantung dengan dunia luar. Yang katup atrioventrikular ada 2, ada yang mitral sama ada yang tricuspid. Kalau mitral itu punya 2 katup, kalau yang tricuspid itu punya 3 katup. Kemudian kalau yang semilunar, katup semilunar ini ada aorta, katup aorta sama katup pulmonal. Kemudian ini
ini cuma gambar-gambarnya, bisa dilihat nanti. Lanjut ke neurovaskularisasi. Yang pertama adalah cardiac cycle atau sirkulasi dari jantung. Ini sebenarnya udah kita pelajari dari SD, cuma bahasanya aja yang diganti. Bahwa darah dari seluruh tubuh itu masuk ke jantung melalui atrium dexter. Kemudian dari atrium dexter ke ventriculus dexternya itu lewat valvula, lewat katup. Kemudian nanti dari ventriculus dexter dipompa ke pulmo lewat arteri pulmonalis. Dan di sini juga ada katup pulmonalisnya. Baru nanti dari pulmo, darah dari pulmo masuk ke atrium sinister. Dari atrium sinister masuk ke ventriculus sinister, di sini ada katupnya juga. Barulah dari ventriculus sinister ke seluruh tubuh itu lewat katup aorta. Ini gambar-gambar lainnya bisa dilihat. Terus ini vaskularisasi dari untuk ke jantung itu sendiri. Jadi jantung itu organ yang gimana ya? Dia itu terlalu baik karena dia darah yang kayak oksigen itu dia keluarkan dulu ke seluruh tubuh, baru sisanya dia konsumsi untuk dirinya sendiri. Jadi di aorta ascendens itu ada cabang yang memperdarai jantung adalah arteri koronaria, ada dextra, ada sinistra. Yang ini yang dextra, cabang dari aorta yang dextra, sama ini yang sinistra yang di belakang. Nah ini cabang-cabangnya bisa kita baca sendiri. Arteri koronaria dextra ini ada ke ramus nodus SA, ke ramus marginalis dextra, sama ke ramus interventricularis posterior. Kemudian yang arteri koronaria sinistra ada yang ke ramus interventricularis anterior, lanjut ke rami lateralis, dan ada yang ramus circumflexa, lanjut ke ramus marginalis sinistra. Oke. Kalau ini fasa ini ya, yang darah venanya, kebanyakan itu bermuara ke sinus coronarius yang menuju ke atrium dextrum atau ke serambi kanan. Tapi ada satu yang enggak, yaitu vena cordis minimae. Kalau vena cordis minimae itu melalui foramina venarum cavarum. Jadi yang lain, yang vena cavarum magna dan lain sebagainya itu lewatnya sinus coronarius baru ke atrium dexter. Sementara yang vena cordis minimae dia itu langsung ke atrium dexternya melalui foramina venarum cavarum. Lanjut ke inervasi dari jantung. Jadi untuk denyutnya jantung itu secara otonom atau secara otomatis diperankan oleh plexus cardiacus. Kita kan nggak bisa mengatur denyut jantung kita mau suruh berhenti atau enggak ya. Jadi ini otonom. Kemudian ada serabut simpatis dan parasimpatis yang dia berkebalikan. Kalau simpatis itu menghasilkan akselerasi jantung, kontraksinya meningkat sama arteri koronarinya dilatasi. Sementara kalau yang parasimpatis dia berkurangnya denyut jantung dan kontraksi jantung juga menurun. Yang simpatis itu ganglion cervical dan ganglion thoracal, sementara yang parasimpatis itu nervus vagus. Itu untuk yang denyut jantungnya. Sementara untuk inervasi sensorik dari jantung itu diperankan oleh serabut aferen yang berjalan bersama simpatik. Jadi kalau ada ini gangguan suplai darah ke miokardium kan tentu menyebabkan ini ya infark dan akan nyeri, itu impulsnya akan dirasakan melalui lintasan tersebut. Lanjut ke sistema kondusen cordis. Ini adalah sistem konduksi jantung. Kenapa kok jantungnya itu bisa berdenyut terus gitu? Jadi yang pertama itu ada nodus sinoatrial. Di sini lokasinya di dekat vena cava superior dan atrium dexter. Ini yang sebagai pacemakernya. Denyutnya sama seperti denyut jantung kita, sekitar 60-100 kali. Kemudian dari sini kita lihat berjalannya ke nomor 2 ini adalah ke AV node. AV itu adalah atrioventricular. Jadi AV node itu di sini. Dari nodus sinoatrial berjalan ke AV node. Kemudian dari AV node lanjut ke bandolis dan cabangnya. Nah ini bercabang ke kanan dan kiri melalui kurus dextrum dan sinistrum, baru nanti ke serabut Purkinje yang ada di sel-sel otot jantung gitu. Oke, selanjutnya ini SA node-nya sebagai pacemaker ya di sebelah vena cava superior, kemudian AV node itu di sekitar 1 meter atrioventricular, dan di bandolis. Kalau bandolis itu di pars membranasnya 1 meter interventricular, kemudian bercabang menjadi kurus dextrum dan sinistrum. Intinya kalau yang bandolis itu menginervasinya di
ventricle semuanya, ventricle kanan sama ventricle kiri. Lanjut ke klinis. Ini ada paten foramen ovale. Jadi bayi itu kalau di dalam kandungan masih menjadi foramen ovale. Foramen itu kan lubang, jadi masih bolong, darahnya bisa ke kanan kiri. Sementara kalau paten foramen ovale berarti dia foramen ovalenya persisten setelah bayinya lahir. Jadi terjadi left to right shunt. Padahal kita tahu kalau darah itu di bilik jantung kanan dan kiri itu beda. Kalau yang bilik jantung kanan darahnya miskin oksigen, kalau yang di kiri kaya oksigen. Kemudian ada atrial septal defect atau ASD. Ini ketidaksempurnaan penutupan septum interatrial, jadinya jantung bocor, terjadi juga left to right shunt. Yang ketiga ada ventricular septal defect VSD. Kalau ini defectnya di ventricle, septum interventricle ini gambarnya. Jadi ventricle-nya itu bolong kanan kiri. Jadi ini left to right shunt juga. Kemudian paten ductus arteriosus. Jadi ini belum tersebut ya tadi. Ductus arteriosus itu ada di aorta. Dulu waktu kita masih di dalam rahim itu ada namanya ligamen ductus arteriosus di sini, di antara aorta sama truncus pulmonalis. Sementara kalau lahir itu harusnya berobliterasi menjadi ligamentum arteriosus tadi. Dan kalau paten ductus arteriosus, berarti ductus arteriosusnya paten, sehingga darah dari aorta itu bisa masuk ke truncus pulmonalis. Kemudian ada murmur atau bising jantung. Kemudian ada cardiac revert pain. Jadi kalau ada sesuatu di jantung yang mempengaruhi jantung, contohnya dari iskemi yang menimbulkan stimulasi nyeri, dia akan diteruskan ke medula spinalis segmen T1 sampai T4 atau T5, terutama di sisi kiri, dan juga segmen cervicalis akan diteruskan ke otak, dan nyerinya itu terproyeksi pada daerah yang dipersarafi oleh nervi spinalis segmen T1 sampai T5, T1 sampai T4 atau T5 itu tadi, dan segmen cervicalis. Jadi nyerinya nggak cuma di bagian jantungnya doang, tapi juga di daerah yang dipersarafi segmen T1 sampai T4 atau T5 itu tadi, meliputi nih bisa dilihat di bagian merah-merahnya, ada pundak juga, bahu juga, dan tangan sebagian dari lengan kiri juga. Nih iskemi dapat menimbulkan nyeri yang tidak hanya ada di dada, tapi juga bisa ke pundak dan lengan. Lanjut ke AMI atau acute myocardial infarct. Jadi ketika terjadi aterosklerosis kayak gini, aterosklerosis yang dari lemak itu bisa menimbulkan oklusi atau penyempitan dari pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah menyempit berarti oksigen dan darah yang harusnya masuk ke jantung itu nggak sampai ke otot jantung, sehingga terjadi iskemi pada miokardium. Kalau iskeminya kelamaan bisa terjadi nekrosis dan terjadilah AMI. Lokasi terseringnya di sini AD, arteri coronary sinistra sama traumasis convulsa arteri coronary sinistra. Oke, sudah selesai. Arkus aorta, terus ada truncus pulmonalis, terus habis itu yang sedang arteri yang sedang itu atau namanya distributing arteri. Jadi dia mendistribusikan si darahnya itu ke arteri-arteri kecil di seluruh jaringan tubuh. Terus ada arteriol itu yang arteri paling kecil. Nah, terus di sini ada yang namanya terminal arteris atau N arteris. Jadi sesuai namanya yaitu N atau ujung dari arteri. Nah, berdasarkan dari anastomosisnya, jadi anastomosis itu dia
beberapa arteri yaitu nanti dia bercabang terus habis itu jadi satu lagi, bercabang jadi satu lagi. Nah itu fungsinya adalah buat menjaga sirkulasi itu biar tetap tersampaikan ke jaringan. Jadi misalnya kalau misalnya itu ada suatu oklusi atau sumbatan, nah ada sumbatan di sini, harusnya kalau misalnya dia ada anastomosis, dia itu harusnya si jaringannya itu dia masih bisa dapat suplai darah. Nah kalau yang di sini ada true terminal arteris sama fungsional terminal arteris, itu kalau yang true terminal arteris itu dia benar-benar udah nggak ada cabang kolateralnya. Jadi kalau misalnya udah di sini ada di blok di sini, jadi si jaringannya nggak dapat suplai. Terus ada fungsional terminal arteris, itu ada anastomosisnya tapi dia nggak efektif gitu. Ini contohnya yang di true artery itu ada di retina. Oke. Nah, iya. Jadi kalau yang true terminal itu dia nggak ada arteri kolateral lainnya. Contohnya di arteri centralis retina. Terus yang ini yang fungsional terminal arteris itu ada sirkulasi kolateral tapi tidak efektif. Contohnya yang suplaikan cephalon, heparin, lian, intestinum, dan core. Oke. Terus kita lanjut ke perjalanannya arteri. Di sini yang pertama dari arteri yang paling besar dulu ada aorta ya. Jadi aorta itu ada 3 bagian utama. Jadi ada aorta yang ascendant yang naik ini, terus habis itu ada arcus aorta nih, arcus aorta yang menukik, terus habis itu sama ada aorta descendant. Nah aorta descendant itu nanti ada 2 parts, ada yang thoracica sama ada yang abdominal. Oke, jadi di sini ada arteri ada aorta ascendant yang bercabangnya itu jadi 2. Ada yang jadi arteri coronaria dextra sama arteri coronaria sinistra. Nah, arteri coronaria dextra ini nanti dia bercabang menjadi arteri interventricularis yang posterior sama arteri marginalis. Sedangkan kalau yang arteri coronaria yang sinistra nanti dia bercabangnya jadi arteri circumflexa sama arteri interventricularis yang anterior. Oke, lanjut ya. Oke, ini sama ya. Sama ini skeleotopsnya juga diingat-ingat setinggi costa 3 atau pertengahan korpus VTH 5. Oke, terus kita lanjut ke arcus aorta. Arcus aorta ini cabang utamanya ada 3 ya. Ada brachiocephalica, terus habis itu ada carotis communis sinistra sama subclavian sinistra. Nih, jadi ini ya arcus aortanya. Jadi yang cabang pertama itu adalah truncus brachiocephalicus, dia cabangnya ke kanan. Nah, terus habis itu yang cabang keduanya adalah arteri carotis communis sinistra. Baru cabang ketiga adalah arteri subclavia sinistra. Nah, di sini diingat-ingat kalau misalnya yang ke sinistra itu dia cabangnya dia langsung jadi carotis sama subclavia. Tapi kalau yang di dextra itu dia jadi satu dulu di brachiocephalicus, baru dia bercabang menjadi carotis communis dextra sama subclavia dextra. Oke, ini udah ya tadi truncus brachiocephalica jadi subclavia dextra sama carotis communis dextra. Terus arteri carotis communis ini sebenarnya arteri carotis communis dextra sama sinistra ya. Jadi cabangnya ada 2, ada carotis interna sama carotis externa. Kalau carotis externa itu dia vaskularisasinya ke kulit kepala, kulit wajah gitu. Kalau yang carotis interna dia ke dalam dari dalamnya kalkaria, jadi ada cephalon, ada cervinya itu dari arteri carotis yang interna. Terus di sini ada chemoreceptor sama baroreceptor. Nah, jadi di bifurcatio dari arteri carotis ini itu ada yang namanya globus caroticum. Globus caroticum itu fungsinya adalah sebagai chemoreceptor. Jadi dia sensitif terhadap perubahan kimia pada darah, contohnya kadar oksigen, kadar CO2 gitu. Terus kalau yang baroreceptor itu diperanin sama sinus caroticus. Dia tempatnya itu di arteri carotis interna, di atasnya bifurcatio, sedikit di atasnya. Tuh, terus jadi dia sensitifnya terhadap tekanan, ya baroreceptor. Terus arteri subclavia baik dextra maupun sinistra nanti cabangnya itu akan menjadi arteri axillaris. Jadi arteri axillaris itu nanti dia ke bawah jadi brachialis, jadi radialis gitu. Dia
memvaskularisasi ekstremitas superior. Sedangkan cabang lainnya itu ada yang jadi arteri vertebralis. Kalau arteri vertebralis itu dia nanti jalannya ke cranial, ke atas. Oke, terus aorta descendens. Nah, aorta descendens itu kan tadi ada dua parts ya. Nah, ini yang pars thoracica dulu. Jadi pars thoracica itu berarti si aortanya itu masih berada di atasnya diafragma, belum masuk ke hiatus aorticus yang letaknya di setinggi VT H12. Nah, cabang utamanya nih, cabang-cabangnya itu ada yang cabang visceral sama cabang yang parietal. Cabang parietal itu berarti dia vaskularisasinya ke dinding-dinding toraks. Jadi ada arteria intercostalis posterior itu ada 9 cabang, mulai dari intercostalis dari costa 3 sampai costa 11. Ada 9 cabang. Terus habis itu ada arteri subcostalis sama ada arteri venica superior. Sedangkan kalau cabang-cabang visceralisnya itu ada perikardial, bronkial, esophageal, sama mediastinal. Oke, lanjut terus ini yang part abdominalis berarti dia udah masuk melalui hiatus aorticus. Nah, cabang-cabangnya itu nih ada 3, 5, 2 nih yang kita ingat. Jadi ada cabang visceral anterior berarti dia ke organ-organ yang ada di anterior, itu lebih ke organ-organ HIT. Jadi ada trunkus coelicus, mesenterica superior, sama mesenterica inferior. Terus kalau yang cabang lateral itu berarti organ-organ yang ada di lateral, jadi ada suprarenal, ada renalis, sama gonadal. Dan gonadal itu adalah testicularis pada laki-laki sama varica pada perempuan. Terus ada 5 cabang parietal atau di dinding lateralnya itu ada 5 cabang. Jadi yang pertama itu ada arteri venica inferior sama 4 arteria lumbaris, jadi dari lumayan 1 sampai 4 sama tambah 1 nih arteri sacralis mediana yang kecil nih. Terus baca cabang terminalnya itu dia jadi 2, jadi arteri iliaca communis dextra et sinistra. Oke, ini tadi ya cabang-cabangnya, nanti bisa dibaca lagi di gambarnya. Oke, kalau yang ini itu lanjutannya dari arteri iliaca. Jadi dari iliaca communis itu nanti dia bercabang jadi iliaca eksterna sama iliaca interna. Yang iliaca eksterna dia memvaskularisasi ekstremitas yang inferior. Jadi nanti dia jadi arteri femoralis, terus poplitea, anterior tibial, terus sampai nanti sampai ke si digitalisnya itu. Jadi dorsal sama pelantarnya. Tuh, terus habis itu ini trunkus pulmonalis, satu-satunya arteri yang membawa darah miskin O2 pada sirkulasi darah orang dewasa. Kalau di fetus ada lagi namanya arteri umbilicalis yang dia juga miskin O2, itu di fetus. Oke, lanjut ke vena. Oke, vena ini ada subcutaneous sama profunda. Terus habis itu di sini ada istilahnya vena comitan. Jadi vena comitan itu adalah vena-vena yang dia itu membersamai si arteri ini. Jadi dia saling bercabang-cabang, beranatomosis, terus dia masih ada di dalam suatu selaput vaskular. Oke, terus itu vena ada venula, ada vena sedang sama vena besar. Vena bawa darah kayak CO2 kecuali vena pulmonalis. Terus vena sedang ini vena-vena yang dia ada patutnya, namanya valvula venosa. Yang tidak memiliki valvula venosa adalah vena jugularis interna, terus habis itu vena pulmonalis sama sinus venosus yang ada di encephalon. Gitu. Terus lanjut vena cava superior. Vena cava superior dia drainasenya dari kepala, leher, ekstremitas superior sama dari sistem azygos. Terus habis itu ini yang brachiocephalica. Jadi sebelum ke vena cava superior itu di brachiocephalica dulu. Nah, brachiocephalica ini dia muaranya dari vena jugularis interna sama subclavia dextra sinistra. Subclavia sama jugularis interna. Oke, ini nanti bisa dibaca ya alurnya yang dari ekstremitas atas dimana dia sampai ke vena cava superior. Oke, terus ini penting nih sistem azygos. Sistem azygos itu dia komponennya adalah vena azygos, terus ada hemi azygos sama hemi azygos sama hemi azygos yang aerosolia. Jadi kalau yang vena azygos itu dia menghubungkan antara vena cava superior sama vena cava inferior. Terus dia drainasenya dari seluruh tubuh di bagian kanan. Sedangkan yang hemi azygos itu di bagian kiri yang inferior. Kalau hemi azygos aerosolia itu sebelah kiri yang
yang superior. Nah, fungsinya sistem azidus ini apa? Fungsinya adalah menjaga biar drainase itu dia tetap berjalan kalau misalnya ada obstruksi di vena cava inferiornya. Jadi darahnya tetap bisa kembali ke jantung. Gitu. Terus vena cava inferior ini drainasenya dari ini ya, ekstremitas, sirkulasi, hepatis, yang berarti baca. Terus itu ini vena cava inferior itu punya vulva, valvulanya namanya valvula externi. Oke, terus sistem porta hepatis. Jadi peredaran darah dari GIT itu yang buat nutrisi yang diserap dari usus-usus itu dia nggak langsung nggak langsung disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi dia harus melewati sirkulasi di hepat dulu. Jadi masuk lewat vena porta hepatis, terus habis itu masuk ke sirkulasi hepatis, baru dia dikembalikan ke vena cava inferior, baru ke jantung, baru disebarkan ke seluruh tubuh. Gitu. Terus ini yang vena ekstremitas inferior, bisa dilihat alurnya gimana. Terus di sini vena superficialis itu dia sebelum ke vena cava itu juga dia masuk ke vena profunda dulu. Oke, terus sirkulasi darah ini udah awal ya, makna sama cava. Berarti kalau yang makna berarti jantung, seluruh tubuh jantung. Kalau yang cava berarti jantung, baru jantung. Oke, lanjut sirkulasi darah fetus. Nah, ini agak ribet dikit karena fetus itu darahnya nyampur ya. Nah, di sini jadi darah dari plasenta itu dia dibawa oleh vena umbilicalis. Vena umbilicalis ada yang ke porta hepatis, terus ada yang ke ductus venosus, baru nanti dia ke vena cava inferior. Nah, dari vena cava inferior dia masuk ke atrium kanan. Nah, dari atrium kanan tadi kan ingat di janin itu ada yang namanya foramen ovale. Jadi dari atrium kanan dia bisa langsung ke atrium kiri. Nah, dari atrium kanan juga ada yang ke ventricle kanan dulu, baru ke trunkus pulmonalis, baru ke paru. Dari paru ke vena pulmonalis, baru ke atrium kiri. Nah, dari atrium kiri baru ke ventricle kiri, baru ke aorta. Nah, di trunkus pulmonalis tadi kan ada yang namanya ductus arteriosus ya pada fetus itu. Jadi dari trunkus pulmonalis dia juga ada yang langsung ke aorta melalui si ductus arteriosus ini. Terus dari aorta baru ke sirkulasi sistemik, baru dikembalikan ke arteri umbilical, terus balik ke plasenta. Ini ingat-ingat ya, sering keluar kayaknya. Oke, terus sistem limfatika ini komponennya ya, ada limfanya, ada vasanya, ada nodus, ada limfositnya, sama ada organnya, ada timus sama ada lien. Terus habis itu ini sirkulasinya ada yang parva sama magna. Jadi pokoknya di sini itu intinya kalau misalnya yang parva itu yang sebelah kecil ini. Jadi dari superior yang sebelah kanan. Terus nanti dia muaranya ke ductus limfatica dextra, baru masuk ke venanya itu lewat angulus venosus dextra. Sedangkan kalau yang magna itu dari sini, dari bawah, dari kiri ini, dari semuanya ini muaranya ke ductus tracheus, baru ke angulus venosus yang sinistra. Ini bedanya tadi ya, dari mana aja dari bahasanya. Oke, ini bisa dibaca aja. Ini hubungannya berarti hubungannya itu muaranya ya. Jadi si limfo ini nanti muaranya itu bakal ke vena juga. Akhirnya muaranya ke jantung juga. Klinis, jadi ada congenital heart disease itu ada yang cyanotic sama acyanotic. Jadi cyanotic itu berarti dia yang menyebabkan si fetusnya itu biru. Jadi ada tetralogy ovale, ada yang acyanotic itu ada yang karena shunt, ada yang karena obstruksi. Jadi obstruksi ini misalnya kelainan katup, jadi pulmonalis stenosis, aorta stenosis, gitu ya. Kalau yang shunt ada FSD, BDA, ASD gitu. Terus ini udah dijelasin sama soal tadi ya, ada patent ductus arteriosus sama patent foramen ovale. Terus ini tetralogy ovale itu kombinasi dari 4 penyakit ini. Jadi ada FSD. Iya, jadi si interventrikelnya itu ada lubangnya di sini. Jadi aortanya itu dapat 2 aliran darah. Jadi dari yang kiri sama dari yang kanan. Akhirnya ada aorta ovariding. Nah, terus di TF ini juga ada kekakuan dari katup pulmonya. Jadi ada stenosis di sini. Akhirnya si ventrikel itu dia butuh kerja ekstra untuk memompa darah ke trunkus pulmonya. Akhirnya dia hipertrofi. Jadi part ini diingatkan juga. Terus aneurisma dan dilatasi atau pembengkakan pada pembuluh darah karena kelemahan dinding pembuluh darah. Jadi hati-hati, ini juga rawan buat pecah. Oke, terus ini ada arteri disease sama
ada penumpukan dari seringnya adalah karena lemak, karena kolesterol gitu. Jadi ada penyempitan arteri. Sudah. Iya, boleh tambahin. Ternyata kita skip langsung ke bagian kelompok. Ya, bisa di